Halo, selamat datang kembali di Mental Health Nursing 2 dengan saya Ibu Sinta Yuliana Hasibuan. Hari ini kita akan membahas materi tentang perilaku agresif dan juga asuhan keperawatan pada klien dengan risiko perilaku kekerasan. Learning outcome kita pada materi ini yaitu nanti mahasiswa mampu menjelaskan respon perilaku pasif, asertif, dan juga agresif, serta mampu menjelaskan teori tentang perilaku agresif dan juga menerapkan asuhan keperawatan pada klien dengan risiko perilaku kekerasan. Sebelumnya kita akan mempelajari tentang perilaku. Apa sih perilaku ini? Perilaku merupakan suatu aksi, pergerakan atau respon dari seseorang yang dapat diamati, dicatat, dan juga diukur. Jadi perilaku itu adalah gerakan kita ya, bagaimana kita bergerak, terus dan itu bisa diamati oleh orang lain dan dapat diukur setiap aksi atau perbuatan kita. Nah, perilaku ini sendiri, respon perilaku ini ada 3. Ada pasif, agresif, dan juga asertif. Untuk individu yang perilakunya pasif, ini biasanya dia lebih menyerahkan segala haknya kepada orang lain. Gitu. Jadi dia lebih ke pasrah. Terserah bagaimana orang lain bertindak, dia pokoknya orang lain terus yang dilihat. Dia tidak akan memperjuangkan haknya. Nah, berbeda dengan agresif. Kalau agresif, dia harus memperjuangkan kepentingannya untuk dirinya sendiri dan berharap orang lain bisa memperlakukan itu yang sama ke dia. Gitu. Jadi dia harus kalau kalau kita bahasanya sekarang mau menang sendiri, gitu ya. Dia maunya haknya dia itu yang harus diutamakan seperti itu. Kalau asertif ini dia bisa mengkomunikasikan bagaimana perasaannya, terus juga dia bisa mengkomunikasikan apa haknya yang dia punya itu dengan berbicara dan berkomunikasikannya dengan baik kepada orang lain. Jadi menghormati juga apa haknya orang lain. Jadi dia bisa membicarakannya dengan baik. Oke, kita lihat ya, ini pada slide ada perbedaan perilaku pada setiap respon perilaku, baik itu pasif, asertif, ataupun agresif. Nah, ini kita lihat sini ada agak kebalik ya. Ini asertif, agresif, agresif, asertif. Jadi yang ini yang asertif, yang kedua, yang terakhir ini yang agresif. Ya, kolom kedua ini yang asertif. Oke, kita lihat dari konten berbicaranya. Kalau yang pasif, dia akan kontennya tuh lebih negatif. Apakah saya bisa? Ya, apakah kamu mau membantu saya? Pokoknya seperti itu. Dia merasa dirinya itu tidak mampu. Beda dengan yang asertif. Asertif itu dia positif. Dia akan merasa kalau dia itu mampu, saya akan bisa, saya mampu melakukannya seperti itu. Kalau misalkan yang agresif, dia akan melebih-lebihkan, ya, dia akan melebih-lebihkan. Ah kamu selalu, kamu tuh nggak pernah seperti itu. Itu kata-kata yang mungkin muncul, yang akan muncul pada setiap respon perilaku. Untuk nada bicaranya, untuk yang pasif itu dia akan lebih lemah. Untuk yang asertif, dia akan lebih tenang, ya. Dia tahu bagaimana mengatur nada berbicaranya ketika bicara dengan seseorang. Kalau yang agresif, dia akan lebih kencang dan juga lebih menuntut, gitu. Ya, untuk personal space-nya, ya, personal space-nya untuk yang pasif, dia mengizinkan orang untuk masuk ke dalam lingkarannya dia, ya, rasa nyamannya dia, personal space-nya dia bisa mengizinkan orang masuk. Kalau yang asertif, dia mampu mengontrol kenyamanannya ketika di dalam lingkarannya dia, seperti itu. Ya, kalau yang agresif dia akan mencoba masuk ke lingkaran kenyamanannya orang lain. Postur tubuhnya juga berbeda. Yang pasif dia akan lebih banyak menunduk, ya. Kalau yang asertif dia akan lebih rileks. Kalau yang agresif itu dia akan lebih condong ke depan, ya, karena dia merasa dia mampu, dia bisa, dia itu uh, bisa melebih-lebihkan itu dengan postur tubuhnya juga. Gestur, untuk gestur yang pasif dia akan lebih lemah, ya, dia mungkin nggak akan banyak mengeluarkan gestur.
Kalau yang asertif, dia akan menggunakan gestur yang baik, misalkan ketika berbicara tangannya dia mampu, dia bikin gesturnya. Kalau yang agresif, gesturnya itu akan mengancam, mungkin bisa menunjuk, bisa ya seperti apa mengepal seperti itu ya. Kalau untuk kontak mata untuk perilaku yang pasif itu lebih sedikit. Kalau asertif ketika dia berbicara dia tahu dia akan menatap orang itu ketika berbicara. Ya, tapi menatapnya bukan dengan menatap yang memaksa seperti melotot. Itu untuk yang agresif. Agresif dia akan menatapnya dengan tatapan yang tajam. Seperti itu. Strategi perubahan perilaku itu ada 5. Yang pertama yaitu perubahan dari diri sendiri. Ini pada tahap ini kita klien itu sebagai agen dan kita perawat itu sebagai agen pembawa perubahan. Ya, jadi kita akan membantu si kliennya untuk merubah perilakunya dia. Lalu tahapan yang kedua itu adalah kemampuan diri sendiri. Ini dimana ketika klien sudah mengetahui kekuatan dan juga kemampuan dari dirinya sendiri untuk dapat berubah perilakunya. Lalu yang ketiga, ini pengetahuan tidak sama dengan perubahan ya. Kan di kedua itu dia udah tahu. Yang ketiga, karena pengetahuan itu nggak sama dengan perubahan, jadi si klien perlu mentransfer apa yang dia tahu tentang perilaku yang baik itu ke dalam tindakannya yang akan mereka ambil nantinya. Lalu yang keempat itu hubungan terapeutik, ini dimana ada hubungan saling percaya antara klien dan perawat kalau memang si klien ini akan melakukan perubahan perilakunya. Ya, lalu yang kelima itu adanya harapan. Jadi tindakan yang efektif didasari pada ekspektasi yang positif. Jadi ada ekspektasi positif dari tindakan yang dilakukan klien untuk adanya perubahan perilaku. Nah, tahapan perubahan perilaku sendiri ini ada 6. Ada mulai dari prekontemplasi, kontemplasi, persiapan, tindakan, perawatan, dan juga terminasi. Kita akan bahas ke-6-nya di slide berikut. Oke, untuk tahapan pertama yaitu prekontemplasi ini di mana ketika si individu berpikir bahwa dia tidak punya masalah dan tidak mencari bantuan. Jadi dia merasa perilakunya baik-baik aja, nggak masalah dengan perilaku yang dia punya, dan dia pun nggak mencari bantuan ke manapun. Ya, lalu kontemplasi. Kontemplasi ini ketika dia sudah mulai mengakui bahwa ada perubahan yang diperlukan. Jadi dia tahu nih ada perilaku yang mungkin perlu dia untuk rubah, tapi dia nggak yakin dan ragu untuk mencapai perubahan tersebut. Itu dia udah tahu ada perilaku yang mau dia rubah, dan di sini udah mulai masuk ke dalam kontemplasi ketika dia mengakui. Ya, lalu masuk yang ketiga yaitu persiapan. Akhir di sini ketika dia sudah mengetahui ada perilaku yang perlu dia rubah, dia akan buat keputusan untuk berubah dan menilai keputusan tersebut berdasarkan apa yang dia rasakan. Akhirnya karena dia merasa, oh ini perilakunya kayaknya sudah mungkin ada satu perilaku yang berlebihan yang perlu dia rasa ini untuk dirubah walaupun dia ragu, akhirnya dia mulai masuk membuat keputusan untuk memulai perubahan dari perilakunya tersebut. Oke, masuk ke tindakan. Tindakan itu ketika dia sudah berkomitmen untuk berubah terhadap perilakunya. Dan akhirnya dia bisa mengidentifikasi rencana untuk masa depannya. Jadi ketika dia mau berubah perilakunya, ini untuk kedepannya itu untuk apa. Jadi dia udah mulai tahu, udah mulai ada komitmennya. Lalu masuk ke dalam perawatan, yaitu di mana perubahannya mulai dia lakukan, ya. Perubahannya mulai dilakukan dan terus berlanjut dan fokus pada kebutuhannya si klien untuk mendapatkan manfaat dari perubahan perilaku tersebut. Ya, jadi dia udah berkomitmen di tindakan, di perawatan dia mulai fokus. Dia mulai melakukan perubahannya dan juga untuk mendapatkan manfaat dari perubahan perilaku tersebut. Ya, lalu yang terakhir adalah terminasi. Ini dimana kondisinya dia nggak lagi terikat sama perilaku yang lama. Jadi karena udah mengalami perawatan, perilaku yang lama itu sudah tidak dia lakukan lagi karena dia tadi di perawatan sudah merasakan manfaatnya. Seperti itu. Jadi dia mulai
melakukan perubahan dari perilakunya yang lama. Oke, sekarang kita akan masuk ke prediksi perilaku agresif. Bagaimana sih kita bisa memprediksi seseorang itu memiliki perilaku agresif? Yang pertama kita lihat dari riwayat kekerasan, ya. Apakah dia pernah melakukan kekerasan atau menerima kekerasan sebelumnya? Lalu gejala psikotik, ya gejala psikotik ini apa dia punya penyakit gangguan jiwa, ya, terus juga penyalahgunaan zat, ya dia pengguna narkoba atau minum minuman keras, dan juga ada faktor situasional dan lingkungan. Bagaimana apakah dia tinggal di lingkungan yang memang semuanya di situ dia mungkin tinggal dengan preman-preman ya kan atau dengan orang yang melakukan kekerasan, nah itu juga mempengaruhi. Dan juga respon terhadap stresor. Bagaimana ketika dia mendapatkan stresor, responnya apakah dia perilakunya agresif, pasif atau asertif. Ini bisa kita lakukan prediksi seseorang itu memiliki perilaku agresif atau tidak. Oke, nah ini dia kita akan lihat dari agresif teori itu dari faktor biologi, psikologis, dan juga sosiokultural. Nah, perilaku agresif ini sendiri itu dipengaruhi oleh 3 area otak. Ada 3 area otak yang terlibat dalam perilaku agresif, yaitu sistem limbik di bagian amigdala, lalu di hipotalamus, dan juga lobus frontalis. Nah, di sistem limbik ini atau di amigdala ini adalah ketika kita menerima informasi dan juga amigdalanya bisa mensintesis informasi tersebut ya dengan baik dan disimpan ke dalam memorinya. Nah, ketika ada rangsangan yang baik, dia bisa menerimanya dan itu nanti akan mempengaruhi emosinya. Bagaimana? Ya. Lalu untuk yang hipotalamus, ini ketika tadi di sistem limbik sudah disintesis informasinya, terus di hipotalamus nanti dia bagaimana dia akan bisa berespon atau mengontrol emosinya tersebut gitu ya. Lalu di lobus frontalis ini nanti yang akan mempengaruhi perilakunya. Jadi bagaimana ketika dia sudah mampu di hipotalamus beresponnya, dia nanti di lobus frontalis itu akan mempengaruhi dari perilakunya. Jadi ketiga area otak ini yang nantinya akan mempengaruhi perilaku agresif. Kalau salah satu itu ada yang bermasalah, di sistem limbiknya dia bermasalah, dia misalkan nggak bisa mensintesis informasinya, jadi dia nggak bisa menerima rangsangan, kan nggak bisa diolah. Dan itu akan nantinya mempengaruhi emosinya dia, karena dia nggak bisa menerima informasi, dia bingung. Informasinya itu nggak tersintesis dengan baik. Ya, dia bingung dan emosinya dia nggak akan terkontrol dan itu akan mempengaruhi ke perilakunya dia. Seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke teori agresif untuk yang psikologis. Di sini di mana orang tua nanti akan terbagi lagi dari jadi 4 hal, yaitu adanya komplikasi obstetrik di kehamilan, ya, yang nantinya akan menimbulkan langsung perilaku kekerasan karena anaknya lahir dalam kondisi yang tidak sempurna, seperti itu ya. Lalu juga lingkungan fetus. Misalkan dia ada keterpaparan, si orang tua ada keterpaparan terhadap alkohol, minum minuman alkohol, ini juga nantinya akan mempengaruhi kelahiran anak dan akhirnya timbul perilaku kekerasan. Atau dari kondisi keluarganya sendiri, adanya penolakan terhadap anak dan juga adanya kekerasan terhadap anak itu nantinya akan menimbulkan perilaku kekerasan muncul dari anaknya itu sendiri atau adanya transmisi genetik ya. Kondisi anaknya di neurotransmitternya itu tidak sempurna yang nantinya tadi balik lagi ke teori biologisnya ada yang tidak sempurna akhirnya dia bisa menimbulkan perilaku kekerasan. Dia tidak mampu merespon terhadap eh, informasi ataupun stresor dengan baik sehingga akhirnya munculnya timbul perilaku kekerasan pada individu. Oke, berikutnya yaitu sosiokultural, di mana norma dan budaya itu nanti juga akan mempengaruhi ya seseorang untuk mengekspresikan perasaan agresifnya. Misalkan kayak kalau kita bisa dengar anak laki-laki tidak boleh menangis. Nah, itu kan sering ya disampaikan ya. Anak laki-laki harus kuat. Nah, akhirnya dia tidak bisa mengekspresikan perasaannya karena dari kecil sudah
mendapatkan budaya yang seperti itu. Nah, ketika besar karena dia merasa eee, anak laki-laki ketika mendapatkan stresor tidak boleh terlihat lemah, dia akan sulit mengekspresikan perasaannya. Seperti itu contoh salah satu. Ataupun norma budaya yang lainnya, misalkan kalau dalam budaya Batak itu kan suaranya tinggi-tinggi, ya kan? Jadi terkesannya dia agresif dan marah. Berbeda dengan orang Jawa yang dia memang dari dulu itu suaranya lembut dan juga tidak bisa mendengar nada yang tinggi, misalkan seperti itu. Ya, itu juga nanti akan mempengaruhi. Ya, oke. Berikutnya kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada klien dengan risiko perilaku kekerasan. Pertama kita akan masuk ke dalam pengkajian. Tadi kita udah lihat ya, kalau dari teorinya ada tiga, ada biologi, psikologi, ya, dan juga sosiokultural. Jadi kita lihat di biologi dia punya penyakit gangguan jiwa atau tidak, ada penggunaan narkoba atau zat-zat terlarang, ya. Di psikologis kita lihat dia pola asuh keluarganya bagaimana, konsep dirinya dan juga pengalaman masa lalunya. Di sosiokultural kita lihat bagaimana dia dengan sosialnya, ya, dengan lingkungan, norma dan budayanya, dia bagaimana apa yang berbeda yang dia bisa persepsikan seperti itu. Lalu kita bisa lihat ya untuk data objektif dari perilaku kekerasan itu matanya melotot, pandangannya tajam, tangannya dia akan mengepal, rahangnya mengatup, dan meningkatnya tekanan darah dan juga pernafasannya, dia gelisah, akhirnya dia mondar-mandir terus-terusan itu untuk karena dia nggak bisa mengolah informasinya tadi ya, jadi dia gelisah, dia nggak bisa kontrol emosinya, dia akan tersinggung, mudah tersinggung, nadanya tinggi dan mendominasi, memukul dan merusak juga lingkungan, sikapnya dia akan bermusuhan, postur tubuhnya kaku, dan juga dia akan menarik diri. Untuk perilaku kekerasan, data subjektif yang disampaikan oleh pasien adalah dia mengatakan benci atau kesal sama orang lain, dia bilang dia mau mukul orang, dia nggak mampu mengontrol perilakunya, dia mengungkapkan keinginan untuk menyakiti diri sendiri, orang lain ataupun lingkungan, dia mengatakan kalau dia tuh punya kuasa, ya, menyalahkan orang lain, mengejek dan mengkritik orang lain, dan juga mengungkapkan keinginan yang tidak terpenuhi. Jadi kalau ada keinginan yang tidak terpenuhi, itu dia akan mengungkapkan. Nah, itulah ciri data subjektif dari risiko perilaku kekerasan. Diagnosa yang muncul adalah risiko perilaku kekerasan ya pada orang dengan data objektif dan subjektif yang seperti tadi dijelaskan. Untuk intervensinya itu nanti akan terbagi dari intervensi individu, keluarga, dan juga kelompok. Bagaimana kita akan mengintervensi klien tersebut. Nah, ini untuk intervensi individu. Yang pertama kita akan latih bagaimana dia melakukan teknik relaksasi. Itu ada macam-macam. Ada tarik nafas dalam, pukul bantal atau kasur, berjalan, ya, dan juga berolahraga. Itu teknik relaksasi macam-macamnya. Lalu kita akan melatih klien juga untuk berbicara yang baik, mengungkapkan perasaannya, meminta dan menolak dengan baik. Jadi bagaimana dia bersikap secara asertif ya. Terus kita juga akan mengajarkan dia melakukan deeskalasi baik secara verbal ataupun juga nonverbal, lalu melakukan kegiatan ibadah dan juga patuh minum obat 8 benar. Ya, kalau di jiwa itu pakainya 8 benar, yaitu nama, obat, dosis, cara, waktu, manfaat, kadaluarsa, dan juga dokumentasinya bagaimana. Jadi si klien harus bisa teratur minum obatnya secara mandiri dan tahu 8 benar obat ini. Untuk keluarga, jadi keluarganya itu perlu dijelaskan tentang pengertiannya dari resiko perilaku kekerasan, penyebabnya apa,
yang terjadi, tanda gejalanya seperti apa, ya tadi dari data subjektif dan objektif yang mungkin muncul di klien, itu perlu keluarga tahu. Lalu diskusikan juga bagaimana cara merawat klien dengan resiko perilaku kekerasan, ya. Lalu melatih keluarga, ya, bagaimana cara merawatnya si klien dengan resiko perilaku kekerasan, seperti menghindari penyebabnya, terus dibimbing, dan juga dikasih pujian kalau si kliennya bisa melakukan intervensi yang individu secara mandiri. Ya, lalu libatkan semua anggota keluarga. Jadi nggak cuma satu caregivernya aja, tapi semua keluarganya perlu untuk membantu dalam proses pemulihan si klien. Lalu juga jangan lupa tetap untuk follow up pelayanan kesehatan. Nah, tidak lupa juga ada terapi aktivitas kelompok yang bisa dilakukan oleh klien dengan risiko perilaku kekerasan, ya, yaitu kelompok stimulasi persepsi. Ini dia terapi aktivitas kelompoknya yang stimulasi persepsi. Jadi dia nanti secara kelompok, ya, dengan teman-temannya yang satu diagnosa yang sama dengan risiko perilaku kekerasan, itu bisa berjumlah 3 sampai 5 orang bahkan lebih, ya, nanti mereka sama-sama akan membahas perilaku kekerasan yang mereka punya. Terus gimana caranya mencegah perilaku kekerasannya dari setiap orang, ya, baik secara fisik ataupun verbal, gimana cara mencegahnya, dan juga gimana cara mencegahnya secara spiritual, dan bagaimana mencegahnya dengan cara patuh obat. Jadi nanti tiap individu itu nanti akan sharing, yang nantinya ini nanti akan membantu satu sama lain uh, dalam mengontrol perilaku amarah yang dipunya. Lalu evaluasinya yang nantinya perlu kita tanyakan ke pasiennya itu ya bagaimana dia, apakah dia tahu dan mampu menyebutkan penyebab, tanda gejala dan akibat dari perilaku kekerasan yang dia punya. Lalu dia mampukah mempraktekkan cara mengendalikan perilaku kekerasan, dan yang paling penting bagaimana apakah dia merasakan manfaat dari setiap intervensi yang diberikan oleh perawat. Jadi terjadinya penurunan tanda dan gejala dan juga adanya peningkatan kemampuan dari si pasien. Itu yang paling penting ketika kita memberikan intervensi pada pasien dengan kondisi perilaku kekerasan. Oke, baik, demikian presentasi dari saya. Semoga materi yang boleh disampaikan ini boleh dipahami oleh setiap kalian semua. Sampai ketemu di materi yang berikutnya. Oke, Tuhan Yesus memberkati.